Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami dapat merayakan Sukot tahun ini. Terima kasih atas segala kebaikan, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami telah memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Kami telah memasyurkan nama-Mu. Dan sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti. Sebagaimana Engkau memberikan pengertian dan pengetahuan kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Sukot. Untuk itu saya ucapkan Hak Sameach HaSukot untuk saudara sekalian. Biarlah kita tetap sukacita dalam suasana pandemi seperti ini. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana flyer yang sudah dibagikan, pada malam ini saya akan membawakan dengan judul Sukah di Sukot. Apakah yang dimaksud dengan sukah di Sukot? Sukah itu merupakan bahasa Ibrani, hurufnya samek, waw, kaf, dan he. Sukah adalah pondok 3 dinding yang dibuat untuk saling berkunjung dalam merayakan perayaan Sukot. Jadi kalau saudara tadi masuk ke gereja ini, di depan ada pondok kecil, itulah yang disebut dengan sukah. Yaitu hanya 3 dinding saja, kanan, kiri, dan belakang, depannya kosong. Pondok 3 dinding itu yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pada saat ini untuk mereka saling berkunjung di dalam merayakan perayaan Sukot. Nah, perayaan Sukot itu sebetulnya perayaan apa? Perayaan Sukot adalah ucapan syukur bagi orang Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari berturut-turut pada bulan purnama, yaitu sekitar September, Oktober. Nah, dalam kesempatan perayaan Sukot itulah orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru pulang semuanya, dan pada saat itu Yeshua dilahirkan. Jadi Yeshua tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Justru saat perayaan seperti ini Yeshua dilahirkan. Sebetulnya saudara-saudara, perayaan Sukot itu merupakan satu di antara 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk dirayakan. Ada orang yang mengatakan bahwa Sukot itu merupakan perayaan Yudaisme. Itu satu kekeliruan. Kalau kita membaca di dalam kitab Imamat 23, maka kita akan tahu hampir 1 pasal semua kalimatnya di sana mengungkapkan tentang 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk dirayakan turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Saya akan sampaikan sedikit, barangkali sudah ada yang lupa karena cukup lama saya tidak menyampaikannya. 7 perayaan itu yang pertama adalah Pesak. Pesak atau Paskah ini juga dirayakan oleh gereja-gereja pada umumnya. Cuman bedanya 7 perayaan ini semua mengacu kepada Yeshua HaMashiach.
Pesak adalah perayaan di mana orang Yahudi mengingat kembali ketika mereka mau keluar dari Mitsraim atau dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian. Dalam situasi ketika mereka persiapan untuk berangkat, Tuhan berbicara kepada Mose supaya semua pintu diberi tanda darah. Sehingga ketika ada pintu yang tidak ada tanda darahnya, maka anak sulung yang ada di dalam rumah tersebut akan mati. Jadi pada malam itu malaikat maut berjalan di tengah-tengah tiap rumah orang. Pokoknya kalau ada tanda darah akan dilewati. Dan ini mengacu kepada kematian Yeshua HaMashiach. Tetapi gereja-gereja pada umumnya memperingati kematian Tuhan itu hari Jumat yang disebut Jumat Agung. Istilah Jumat Agung tidak ada di dalam kitab suci. Karena Jumat Agung masuk di dalam perayaan umat Nasrani pada umumnya, maka Pesak yang sesungguhnya adalah kematian itu bergeser menjadi kebangkitan. Ini satu kekeliruan. Perayaan yang kedua adalah Yom HaMatzah. Perayaan Pesak itu jatuh pada tanggal 14 Nisan. Tiap tahun selalu berubah-ubah tanggalnya kalau dikonvertkan dengan tahun Gregorian. Kenapa? Karena almanak penanggalan Gregorian dengan almanak penanggalan Ibrani itu dalam satu tahun bedanya sekitar 10 hari. Jadi ketika Pesak dirayakan pada tanggal 14 Nisan untuk mengingat kematian Yeshua, maka pada tanggal 15 Nisannya itu peringatan Yom HaMatzah atau roti yang tidak beragi. Ini mengungkapkan peringatan ketika bangsa Israel akan keluar dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian dengan tergesa-gesa, sehingga tidak ada kesempatan untuk membuat roti yang beragi. Dan itu melambangkan Yeshua adalah satu pribadi yang tidak bercacat celah. Itulah Yom HaMatzah. Kemudian tanggal 16 Nisan itu perayaan buah sulung. Nah, perayaan buah sulung ini yang dirayakan adalah harinya, karena Yeshua bangkit pada Yom Rishon atau hari Minggu pagi-pagi dini hari. Kemudian perayaan yang keempat adalah Pentakosta, yaitu 50 hari setelah perayaan buah sulung. Ini mengingatkan untuk bagaimana Ruach HaKodes sebagai janji Bapa ketika Yeshua ditolak, dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit, dan setelah berjumpa dengan murid-muridnya, dia naik kembali ke Shamayim, ke sorga. Tetapi saking cintanya Tuhan kepada umatnya, maka dia turun kembali, bukan di sekitar kita, tetapi dia masuk di dalam hati kita. Itulah roh Yahweh yang bisa berdiam di dalam diri manusia, yang disebut Immanuel. Immanuel itu bukan Allah beserta kita, tetapi yang benar adalah Elohim di dalam kita. Karena Immanuel itu dari kata imuna anaknu Elohim. Jadi Elohim yang berdiam di dalam diri kita. Dalam bahasa Jawa katakan manunggaling Gusti. Jadi Tuhan dengan manusia menjadi satu. Itulah perayaan Pentakosta. Kemudian yang kelima adalah perayaan Yom Teruah atau peniupan nafiri, yang jatuh pada tanggal 1 Tisri. Ini merupakan tahun baru almanak penanggalan Ibrani yang mengacu atau mengarah kepada kedatangan Yeshua untuk yang kedua kali ke atas muka bumi ini. Jadi saat ini saudara dan saya sedang menanti kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Dan ketika dia datang, kitab suci katakan akan terjadi pengangkatan yang disebut dengan rapture. Orang-orang yang mengasihi dia tidak akan mati yang masih hidup. Kemudian sebelum kita terangkat, kita akan melihat terlebih dahulu
kubur-kubur orang yang mengasihi Tuhan akan dibangkitkan, orang yang ada di dalamnya dengan tubuh seperti malaikat. Kemudian kita yang masih hidup, saudara dan saya, tidak perlu mati, tetapi kita diubah dalam sekejap dengan tubuh seperti malaikat, dan kita akan menyongsong Tuhan di angkasa untuk kita dikumpulkan di Firdaus. Sorga, tempat di mana nanti kita tinggal, belum ada, belum waktunya pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terangkat hanya orang yang mengasihi Tuhan, orang yang asal pergi ke gereja, asal beribadah tetapi tidak ada connect secara roh, ada hubungan pribadi secara spiritual, maka orang yang seperti itu akan tertinggal. Itu adalah perayaan Yom Teruah. Kemudian yang keenam adalah perayaan Yom Kippur atau perayaan pendamaian. Ini jatuh pada tanggal 10 bulan Tisri, di mana hal itu melambangkan Yeshua HaMashiach sebagai imam besar juru damai antara manusia dan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka manusia tidak bisa lagi hubungan langsung dengan Bapa Yahweh. Maka dibutuhkan perantara. Perantara yang pernah ada adalah para imam, imam besar. Tetapi setiap kali mau mengadakan pertemuan antara dirinya sebagai mediator dari umat manusia yang mewakilinya untuk berjumpa dengan Bapa Yahweh, imam harus mengkuduskan dirinya terlebih dahulu. Jadi tidak permanen, saudara-saudara. Karena itulah maka Yeshua lahir di atas muka bumi ini untuk menjadi perantara yang permanen, yang tidak perlu harus mengkuduskan dirinya lagi karena dia adalah kekudusan itu sendiri. Kemudian perayaan yang ketujuh, yaitu yang kita rayakan hari ini, perayaan Tabernakel atau perayaan Sukkot. Sering diketahui dengan nama perayaan Pondok Daun, jatuh pada tanggal 15 Tisri. Dan pada saat itulah Yeshua dilahirkan. Jadi jangan lagi kita punya konsep Yeshua lahir tanggal 25 Desember. Nanti tanggal 25 Desember, saudara lihat di Google apa yang terjadi di kota Yerusalem. Di sana sedang terjadi musim salju berat. Tidak mungkin ketika Yeshua dilahirkan ada para gembala mengembalakan kambing domba di padang. Mereka bisa mati kedinginan, saudara-saudara. Jadi ada 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Ini sebagai refleksi saja supaya saudara yang mungkin sudah lama tidak mengingat bisa teringat kembali. Nah, dari 7 perayaan itu, 3 diantaranya sebagai hari kunjungan ke Bait Elohim di Yerusalem dengan membawa persembahan syukur di samping Sukkot, yaitu Pesak dan Shavuot. Jadi ketika ada perayaan Pesak, Shavuot, dan Sukkot, mereka mengunjungi Bait Elohim yang ada di Yerusalem. Ini sebagai satu tradisi kunjungan bagaimana mengingat bahwa Tuhan pernah berada bersama-sama dengan umatnya dan mengasihi umatnya sampai akhir zaman. Nah, Sukkah itu sendiri atau pondok kecil itu sendiri berarti sukses. Kenapa? Karena orang Yahudi sedang panen besar dan mereka saling melakukan kunjungan. Misalkan saya berkunjung ke rumahnya Pak Sarmujito, nanti Pak Sarmujito mengunjungi rumahnya Pak Ari Saksono misalkan. Jadi saling berkunjung satu dengan yang lain. Untuk apa? Mensyukuri pemeliharaan Bapa Yahweh di dalam kehidupan mereka. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu kalau begitu Pak, untuk apa kita merayakan Sukkot? Ada orang yang masih tidak mau mengikuti perayaan Sukkot karena dianggap ini adalah perayaan Yudaisme. Tadi saya sudah sampaikan bahwa
7 perayaan ini bukan perayaan Yudaisme, tetapi perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk dilakukan turun-temurun. Nah, kenapa kita merayakan Sukot? Karena kita sedang menggenapi firman Elohim. Kita membuka di dalam kitab Zekaria atau Zakaria pasal 14 ayat 16 dan 17. Di dalam kitab Tenak di sana berbunyi, wahaya kal hanotar mikal hagoyim habaim al Yerusalem wa alumidei sana fesana lehistakayot lemelek Yahweh Sevaot welakok ekhak hasukot, yang artinya kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari goyim yang datang melawan Yerusalem, mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk sujud kepada Raja Yahweh Sevaot untuk merayakan Sukot. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling dibenci oleh orang-orang bangsa lain, dan itu sering diserang oleh bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Itulah yang disebut goyim. Kalau di dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan kafir. Jadi bangsa kafir menurut kitab suci Nasrani adalah bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Beda dengan istilah kafir di Indonesia. Kalau istilah kafir di Indonesia yang disebut kafir adalah orang yang tidak teriak-teriak kafir. Jadi orang yang mengatakan kafir, dia satu-satunya orang yang tidak kafir. Padahal menurut kitab suci, orang yang ngomong teriak-teriak kafir juga sama saja kafir, saudara-saudara. Karena yang disebut kafir itu adalah bangsa-bangsa di seluruh dunia selain bangsa Yahudi. Dan itu ditulis dengan nama goyim. Kemudian ayat yang ke-17. Jadi ayat yang ke-16 tadi mengungkapkan bagaimana bangsa goyim akan menyembah Yahweh untuk merayakan Sukot. Jadi sebelum merayakan Sukot, menyembah Bapa Yahweh dulu. Karena itu sebelum kita menyembah Bapa Yahweh, kita tidak pernah melakukan hal seperti ini. Karena kita tidak tahu apa-apa. Semua sedang terselubung, semua dalam keadaan gelap. Kita tidak tahu dan tidak memahami firman. Tetapi ketika kita mengenal Yahweh, kita takut akan Dia. Karena kitab suci katakan sumber segala hikmat adalah takut akan Yahweh. Maka Tuhan singkapkan 7 perayaan untuk kita rayakan. Jadi kalau hari ini kita merayakan Sukot, adalah bangsa goyim yang menyembah kepada Bapa Yahweh. Merayakan Sukot artinya kita sedang menggenapi kitab Zekaryahu atau Zakaria pasal 14 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17 berbunyi, wahaya asyer lo ya'ale ma'et mikbechot haaretz el Yerusalem wa histakayot lemelek Yahweh Sevaot Welo alehem yihye hagazem, yang artinya dan akan terjadi bahwa dia yang tidak naik dari kaum-kaum di bumi ke Yerusalem untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sevaot, maka bagi mereka tidak akan ada hujan. Arti ayat ini apa? Orang-orang goyim yang mengenal Bapa Yahweh kemudian diberi hikmat untuk mengerti 7 perayaan yang seharusnya dilayani dan dirayakan. Ayat yang ke-17 katakan goyim-goyim yang merayakan Sukot itu akan diberkati. Jadi orang yang tidak sujud kepada Yahweh tidak diberkati. Nah, saudara dan saya adalah orang yang sujud kepada Bapa Yahweh. Karena Tuhan kita pencipta langit dan bumi siapa namanya? Yahweh, bukan Allah Bapa, bukan, ya. Akhir-akhir ini saya memberikan sanggahan-sanggahan
di mana orang-orang pemimpin-pemimpin rohani yang tidak mau menyebut nama Yahweh selalu berkiblat ke Arab, padahal sumber iman kepercayaan kita bukan ke Arab melainkan ke Ibrani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang memahami kebenaran firman, dan orang-orang yang disatukan dalam ikatan nama Bapa Yahweh. Jadi kita sudah mengenal kebenaran tentang Tuhan yang sesungguhnya, kita merayakan dan kita diberkati. Gereja ini pun tetap diberkati dalam masa pandemi sekalipun. Nah, saya akan masuk kepada makna sukah dalam Sukot. Ada 3 hal saudara-saudara tentang makna sukah dalam Sukot. Yang pertama adalah bersyukur. Karena orang-orang Yahudi pada saat berkumpul, mereka saling berkunjung satu dengan yang lain. Tidak masuk ke rumah orang yang bersangkutan, tetapi masuknya ke sukah, ke pondok kecil itu. Untuk apa? Bersyukur. Dan bersyukur ini merupakan kerinduan hati Tuhan, sesuai dengan kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Kita lihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam Hamasya Yeshua bagi kamu. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita mengucap syukur. Bisakah kita mengucap syukur dalam segala hal? Ini yang penting. Yang sering kali terjadi adalah orang-orang Kristen mengucap syukur kalau mendatangkan sesuatu yang menguntungkan. Misalkan naik kelas, lulus ujian, dapat mantu baru, kemudian dapat uang kaget. Apalagi saudara-saudara, pokoknya segala sesuatu yang menyenangkan, mengucap syukur. Tetapi bisakah kita mengucap syukur terhadap sesuatu yang terjadi di dalam diri kita yang secara manusiawi dalam tanda petik tidak mengenakkan? Misalkan habis kecelakaan, bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau orang Jawa di daerah Jawa Tengah ini selalu bersyukur. Ketabrak ya bersyukur, cuma kakinya yang sakit, enggak sampai kepalanya. Nanti kepalanya yang kena, ya bersyukur juga, enggak sampai mati. Selalu bersyukur. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Jadi bisakah kita bersyukur kepada Bapa Yahweh yang membuat kita bisa makan, kita tetap sehat di masa pandemi, memiliki apa yang bisa kita miliki saat ini. Manusia dilahirkan tidak membawa selembar kain pun. Artinya apa yang melekat di dalam tubuh kita. Kalau seperti saya ada jas, ada dasi, ada baju, ada sepatu. Semua merupakan berkat dari Bapa Yahweh. Bisakah kita mengucap syukur dalam setiap kehidupan kita? Ini yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi pada masa pandemi sudah berjalan berapa tahun saudara-saudara? Sudah 2 tahun. Saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Puji Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Pada awal-awal banyak yang dipanggil Tuhan melalui COVID. Saya juga kena COVID, tetapi Tuhan izinkan untuk bisa sehat kembali. Artinya kita harus tetap bersyukur. Walaupun saya juga sudah siap mau dipanggil kapanpun tidak masalah. Karena saya sudah berada di dalam kehidupan kekekalan. Hanya tubuhnya saja masih di atas muka bumi ini. Jadi anytime, setiap saat Tuhan mau panggil silahkan. Sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya berangkat ke gereja pagi-pagi, saudara-saudara, ada banyak orang yang datang ke rumah ibadah, walaupun di sana tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Ada orang yang sudah tua,
berjalan tertatih-tatih, ada yang pakai kursi roda didorong ratusan meter dari tempat ibadahnya. Mereka begitu setia. Terkadang saya melihat mereka, saya berpikir dalam diri saya, orang yang tidak menerima jaminan kepastian keselamatan saja mereka bisa bersyukur seperti itu. Bisa taat kepada Tuhannya. Tetapi kita seringkali tidak taat. Kita seringkali ogah-ogahan, seringkali malas untuk kita bangun, untuk kita menyembah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita bersyukur kepada yang tidak memberkati kita. Kita bersyukur kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Beruah HaKodes. Karena dialah kita bisa ada sampai sekarang ini. Amin. Kita ada karena cinta kasih Tuhan. Coba misalkan saudara punya anak. Bayangkan saudara punya anak. Kemudian anak saudara, saudara kasih makan. Saudara kasih minum. Mau berangkat sekolah dikasih uang sangu, uang bekal berangkat di perjalanan. Tetapi anak saudara tidak pernah berterima kasih kepada saudara. Terima kasihnya kepada tetangga. Bagaimana perasaan saudara? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Kalau senang, wah ini curiga ini saudara-saudara. Kenapa bisa seperti itu? Tentu kita tidak senang. Karena yang memberi makan saudara, yang ngasih jajan saudara, yang mandiin saudara, yang melakukan banyak hal saudara. Lah kok enggak pernah berterima kasih? Itulah yang dirasakan Tuhan saat-saat ini. Saya dari awal tahun 2001 sampai sekarang tidak pernah beranjak untuk tidak memberitakan nama Bapak Yahweh. Hampir kebanyakan pendeta-pendeta besar saya sanggah semua. Statement-statementnya yang salah. Tetapi saya melihat banyak di antara mereka yang tidak mau tahu. Tidak mau belajar. Merasa diri paling pinter. Pokoknya dari dulu seperti ini. Saya disuruh belajar sama mereka, saya pelajari, makanya saya bisa menyanggah. Tetapi mereka tidak pernah mau mempelajari apa yang saya sampaikan. Ada video saya rilis, saya upload. Videonya 1 jam. Baru diupload 5 menit sudah ada thumb down seperti ini, artinya video jelek. Kemudian ngasih komen lagi. Dikasih komen, komennya apa? Memang nama YHWH itu betul membacanya Yahweh. Nah ini kan orang bloon saudara-saudara. Melihat belum sudah memberi komentar. Kalau dia memberi komentar setidak-tidaknya dia sudah melihat dulu 1 jam, betul enggak? Ini baru 5 menit sudah langsung kasih komen. Saya balas di situ, Anda jangan memberi komen kalau belum melihat. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mau belajar. Dianggapnya sepele. Apa sih artinya sebuah nama? Tidak terlalu penting. Boleh orang mengatakan seperti itu. Tapi kitab suci katakan nama itu sangat penting. Coba saudara mendoakan orang sakit menggunakan nama saudara. Tidak ada yang sembuh karena nama kita semua tidak punya kuasa, tidak punya otoritas. Tapi nama Yahweh Besem Yeshua Hamasya adalah nama di atas segala nama. Nama yang punya otoritas dan kuasa yang luar biasa. Kalau saudara dan saya sekarang ini kita bisa menyembah Bapa Yahweh, itu patut mengucap syukur. Kenapa? Karena saudara diberi kasih karunia untuk mengenal dan menerima Yahweh. Dan itu bukan dari kehebatan kepandaian kita. Tidak saudara-saudara. Coba kita membuka di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sebab itu jugalah kami tiada henti-hentinya mengucap syukur kepada Elohim, karena ketika menerima firman pemberitaan Elohim dari kami, kamu tidak menyambut perkataan manusia,
tetapi hal itu benar-benar seperti menyambut firman Elohim yang juga bekerja di antara kamu yang percaya. Jadi kalau saat ini saudara bisa meninggalkan rumah saudara masing-masing, saudara bisa duduk di depan saya, bahkan saudara yang nonton YouTube ini, saya mengucap syukur saudara bisa duduk mendengarkan ini bukan karena saudara, tetapi karena saudara adalah orang yang dipilih oleh Bapa Yahweh. Karena itu saya hanya mengucap syukur untuk itu. Apalagi imannya bertumbuh. Saudara jangan salah, akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita dari agama seberang, mereka banyak yang bertobat berbondong-bondong. Saudara tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara akan ketinggalan. Karena mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kita membuka di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Kami wajib untuk senantiasa mengucap syukur kepada Elohim mengenai kamu, saudara-saudara, sebagaimana yang sepatutnya. Sebab imanmu bertumbuh subur dan kasih masing-masing kamu semua bertambah-tambah seorang terhadap yang lain. Jadi kalau saya menyampaikan firman, saudara meresponi, artinya saudara bertumbuh imannya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika saya melihat saudara mendengarkan firman dari dahulu sekarang ya begitu-begitu saja, tidak terjadi perubahan apapun, itu membuat hati saya sedih, saudara-saudara. Tapi saya yakin kita semua pasti mempunyai kerinduan terjadinya pertumbuhan iman kita. Amin. Jadi biarlah kita melihat satu realitas. Kalau saudara dan saya ada, ini semata-mata karena kasih Tuhan. Kenapa? Karena pada masa pandemi ini banyak orang-orang yang rontok imannya. Bukan mati karena pandemi, itu hanya sarana saja. Saya pun bisa mati kapanpun. Kena pandemi bisa mati, tidak kena pandemi pun bisa mati. Itu hanya waktu saja. Tetapi banyak orang pada masa pandemi ini tidak tahan menghadapi masalah keuangan. Akhirnya apa? Mereka harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ini terjadi banyak tempat, saudara-saudara, khususnya di negara-negara maju. Kenapa? Karena iman mereka tidak bertumbuh, bahkan mungkin tidak beriman kepada Tuhan yang benar. Karena itu terimalah ucapan syukur. Jadi kalau saudara bangun pagi, ya, saudara bangun pagi bisa menghirup udara segar, hal pertama yang harus saudara ucapkan dari mulut adalah, Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih izinkan kami untuk hidup di atas muka bumi ini. Jangan selalu mikirkan uang. Uang memang perlu. Saya katakan sekali lagi, uang itu perlu. Amin. Tetapi uang bukan segala-galanya. Pada masa pandemi ini berapa kali kita sering mendengar berita, ada orang kaya raya uangnya berkelimpahan seolah-olah tidak berseri, tetapi orang itu mati. Untuk siapa kekayaan itu semuanya? Untuk rebutan sana sini, saudara-saudara. Jadi jangan kita bertumpu kepada keuangan. Uang itu penting. Sediakan waktu untuk Tuhan, untuk beribadah kepadanya. Karena hanya dengan datang beribadah kepada Tuhan, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti kunjungan orang-orang Yahudi di Sukah. Ya. Tadi yang pertama untuk bersyukur, itu makna Sukah dalam Sukot. Yang kedua untuk saling memberi kekuatan. Mereka saling bercanda, merasa kebahagiaan satu dengan yang lain itu saling ditularkan. Ini seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap umatnya dalam beribadah. Kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya dengan semakin saling menasehati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Jadi
seperti orang-orang Yahudi saling mengunjungi satu dengan yang lain untuk saling membagi berkat. Berkat yang dibagi bukan berupa uang, tetapi saling memberikan kekuatan. Bagaimana Bapa Yahweh memelihara kehidupan mereka. Itu pula lah yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika saudara melihat Sukah, melihat tondok 3 dinding, saudara ingat, itulah tempat kami bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Yaitu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Memang gereja ini ada multimedia. Bisa didengarkan melalui radio, bisa dilihat melalui YouTube. Tetapi itu hanya dipakai untuk membantu orang-orang yang sudah lanjut usia, yang tidak memungkinkan untuk datang beribadah kepada Tuhan, atau anak-anak Tuhan yang sakit. Jadi kalau saudara sehat, jangan cukup mendengarkan radio atau saudara nonton YouTube. Kalau semua orang berpikir yang penting saya ibadah, toh di rumah juga bisa. Pertanyaan saya, gereja kalau gitu gedungnya perlu atau enggak? Enggak perlu. Semua orang berpikir seperti itu. Berarti ayat ini salah. Ayat ini muncul supaya saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara datang dengan kesedihan. Tadi saudara melihat tamborin menari-nari untuk Tuhan. Banner memainkan bannernya. Kemudian saudara lihat pemimpin pujian, singernya, semuanya melayani dengan sungguh-sungguh. Itu akan menggugah hati kita untuk memberikan semangat baru di dalam kita mengiring kepada Bapa Yahweh. Tapi coba kalau di rumah, kita sudah memuji Tuhan luar biasa. Ya, yang singer song leadernya semua pakai seragam lengkap. Kemudian penari tamborinya sudah keringetnya gojos. Saudara yang di rumah sambil tengkreng, sambil tiduran, sambil cuman pakai cawet saja. Waduh, bisa enggak seperti itu? Bisa. Iya kan? Apakah keadaan seperti itu bisa sama dengan di gereja? Sama atau tidak? Enggak sama. Nanti saudara sambil makan, nanti makannya habis, ditinggal dulu ambil air, nanti minum, tinggal lagi. Itu bukan ibadah, saudara-saudara. Ibadah yang benar seperti yang sering kali saya katakan, yang benar loh ya. Datang beribadah sebelum ibadah dimulai. Pulang dari ibadah setelah doa berkat disampaikan. Itu baru satu paket ibadah yang benar. Jangan saudara pikir gampanglah soal apa namanya doa berkat ya, seperti dulu zaman gereja lama dulu. Saya ceritakan yang dulu. Ketika mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan, itu di bagian belakang sudah pada keluar saudara-saudara. Kenapa? Males salaman sama gembalanya. Padahal kalau dihitung untung ruginya semakin banyak yang keluar, pendetanya semakin untung. Kenapa? Bayangkan saudara setiap kali salaman sambil senyum sininya. Pegel pipine saudara-saudara. Terus seperti itu ya. Tapi saya lakukan dengan setia. Jadi kalau belum apa-apa pada pergi dulu, ya menguntungkan saya, rugi sendiri yang pergi sebelum menerima berkat. Kenapa? Karena orang-orang Ibrani dulu ketika mereka berkumpul bersama-sama, sebelum Mose mengangkat tangan dan memberkati dengan berkat imam, mereka belum mau meninggalkan tempat. Kenapa? Karena berkat-berkat yang disampaikan itu akan betul-betul terrealisasi di dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluar masukmu. Nah, saudara keluar masuk rumah saudara itu diberkati. Nanti 1 minggu diperbarui lagi ya. Jadi kita bisa memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan kita pergi ke gereja,
yang jadi bahan omongannya apa? Saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan teko meneh kae. Sing wong kae teko meneh. Sambil ngeliriknya juga sinis gitu ya. Engko nek medek-medek aku tak lunga. Nanti kalau deket-deket saya mau pergi. Terus ngomongnya apa? Wong kuwi kurang ajar. Ya. Itu yang disebut dengan lason hara, saudara-saudara. Coba kita membuka ayat di dalam Mazmur 34, ayatnya 13. Siapakah orang yang mendambakan hidup, mencintai hari-hari untuk melihat yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap perkataan tipu daya. Jadi ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan kita terhadap yang lain, ucapan kita itu harus hati-hati kalau bisa membangkitkan semangat. Ketika saudara melihat ada orang pergi ke gereja, jalannya udah kayak orang mau mati gitu. Udah lemes-lemes, tepuk baunya, ayo bangkit. Kalau sakit jantungan biar jantungnya duduk gitu. Jadi semangat lagi ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mematikan. Itu di dalam kitab berbahasa Ibrani disebut lason hara, lidah jahat. Jadi kalau ada orang yang ngerumpi, saya mau tanya dulu deh, ngerumpi boleh atau tidak? Boleh, memang boleh, asal ngerumpi yang baik. Jangan ngerumpinya, gila jejal kok nek manu melakukan rak ngegol-ngegol. Nah ini ngerumpi yang enggak baik, saudara-saudara. Mau ngegol-ngegol ya enggak apa-apa lah, itu bukan kamu kok, memang orangnya seperti itu, suruh bagaimana? Memangnya suruh seperti saudara semua kan tidak. Jadi ngerumpi yang baik. Saling menguatkan iman satu dengan yang lain. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berkumpul. Mereka masuk ke Sukah, ya, mengucap syukur dan memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Dan kita kalau belajar seperti orang Ibrani, ketika mereka berkunjung satu dengan yang lain, mereka ini memuji-muji Bapa Yahweh. Sayangnya mereka tidak berani menyebut. Mereka mengganti dengan Hashem, Hashem. Hashem itu nama itu berfirman. Siapa? Kalau orang Yahudi tahu yang disebut Hashem adalah Yahweh. Lah kalau orang Indonesia, Hashem sopo? Hashem itu banyak, nama itu banyak. Lah nama siapa? Kan begitu. Tujuannya apa? Untuk menguatkan, memberitahu bahwa kebaikan, kebenaran Bapa Yahweh itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak berani menyatakan kebenaran itu juga sama dengan ucapan yang menipu. Ucapan bibir yang menipu. Karena itu saya melihat banyak pendeta yang mengerti kebenaran. Coba saudara nonton YouTube saya 4 yang terakhir, sanggahan-sanggahan saya. Semua orang-orang itu pendeta-pendeta besar itu saudara-saudara. Mereka katakan apa? Mau Bapak Yahweh boleh, mau Allah boleh, kanan kiri oke. Pernahkah kitab suci kita mengajarkan seperti itu? Tidak. Ya. Jadi tidak berani menyatakan kebenaran dan itu merupakan ucapan yang menipu. Yang terakhir adalah menciptakan kesuksesan dalam rumah. Karena kita berada dalam kesuksesan, membuat pondok di halaman rumah. Artinya apa? Supaya keluar masuk kita melewati kesuksesan. Saudara dan saya hari ini bisa nonton YouTube ini, bisa mendengarkan radio Surya Kebenaran, bisa duduk di depan saya. Itu juga merupakan kesuksesan kita 2 tahun sudah melewati masa-masa pandemi yang hebat. Karena itu mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang disebut makna Sukah di Sukot. Jadi dalam ibadah Sukot ini bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul sukacita memuji-muji Tuhan, bukan hanya itu.
tetapi seperti yang tadi firman sampaikan, yang pertama mengucap syukur, saling memberi kekuatan satu dengan yang lain, dan menciptakan kesuksesan, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Inilah firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya sukah di Sukot ini betul-betul masuk di dalam hati saudara, sehingga saudara akan tetap berada dalam kesuksesan untuk yang akan datang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anak-anak bisa memuji Tuhan. Saya terharu. Kenapa? Karena saya baru mengenal Bapak Yahweh dengan benar, dengan sungguh-sungguh itu sekitar tahun 2000. Berarti berapa tahun yang lalu? 21 tahun yang lalu ya. Jadi bersyukurlah kita semua yang sudah mengenal Bapak Yahweh. Pada saat saya usia anak-anak seperti tadi, saya belum mengerti siapa Yahweh itu. Hanya tahu begitu-begitu saja. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Kiranya Bapak Yahweh senantiasa menyertai kita pada tahun-tahun yang akan datang. Kita masih berjumpa kembali dalam perayaan Sukot yang sama. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah berkenan memberi kesempatan untuk kami dapat merayakan Sukot pada malam hari ini. Berkati semua yang sudah hadir di ruangan ini maupun yang mendengarkan melalui siaran radio serta yang melihat dari YouTube. Tuhan berkati dengan berkat yang sama. Oleh karena itu, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kirim malaikat Tuhan untuk menjagai, melindungi kehidupan kami. Jika Tuhan izinkan, biarlah dalam perayaan Sukot tahun yang akan datang, kami masih bisa diizinkan Tuhan merayakan di atas muka bumi ini dengan suasana yang lebih baik dari saat ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kirim malaikat untuk menjaga, melindungi kami semuanya, termasuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevanka Yahweh milis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh pandang oleh kami guneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yahweh pandang oleh kami, Yasha mereka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanahmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih dari Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia dari Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.